suatu ketika ada seorang murid, seorang santri, dia bertanya kepada gurunya, hal ya'riful abdu anna Allah ta'ala radin anhu? Bisakah seorang hamba mengetahui bahwa Allah ridho kepadanya? Wadi gariseng aku narioi kung Allah Ta'ala. Oh, saya ini diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya engkau mengetahui bahwa engkau diridhoi oleh Allah? Adakah jalannya untuk mengetahui itu? Pertanyaan murid ini kepada gurunya. Jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang memahami makna ridho Allah, ridho Allah. Kalimat ini akrab di telinga kita. Biasa kita mengatakan aku tidak ridho, atau dia tidak diridhoi oleh Allah, atau orang tuanya tidak ridho. Apa yang dimaksud dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah menyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho darinya. Zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho darinya dan mereka ridho kepadanya. Zalika liman khasyya rabbah, itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man zaka ta'mal imani, zaka ta'mal imani man radiya billahi rabba, akan menikmati, akan merasakan iman, manisnya iman orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatruk rabban siwa'i wal yakhruj min tahti sama'i. Siapa yang tidak ridho kepada ketetapanku, tidak bersabar atas ujianku, tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, hendaknya dia mencari Tuhan selain aku, dan hendaknya dia keluar dari bumiku, dari kolong langitku. Maka ridho Allah itulah yang tertinggi. Ridho Allah artinya hati kita menerima, bergembira dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha ikhrajul karahiyati minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farhun wa sururun. Ridha itu adalah mengeluarkan rasa tidak nyaman, mengeluarkan emosi ketidaksukaan terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali hanya rasa bahagia dan gembira. Ujian apapun yang datang kepadamu berupa nikmat ataupun berupa penyakit atau bencana atau musibah, semua ini tidak membuatmu tidak nyaman. Yang tersimpan dalam hatimu hanyalah rasa gembira. Kenapa? Karena engkau melihat segala sesuatu itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah, bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Maka suatu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Ilahi dullani ala amalin iza amiltuhu radita bihi anni. Ya Allah, tunjukkan saya, ajarkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengerjakannya maka engkau ridho kepadaku. Saya ingin melakukan apa yang membuatmu ridho ya Allah. Apa jawaban Allah? Innaka la tatiqu zalika. Wahai Musa,
jikalau engkau mencari amalan yang bisa membuatku ridho, maka engkau tidak akan mampu. Kita sholat, memangnya sholat kita sudah bagus, mulai takbir sampai salam. Kita puasa Ramadan, memangnya satu Ramadan sampai akhir Ramadan itu bagus puasa kita. Kita sudah haji, kita sudah zakat, memangnya ada jaminan Allah ridho dengan amal kita itu? La tatiku zalika. Engkau tidak akan mampu melakukan suatu amal yang membuatku ridho, kata Allah. Maka faharra Musa alaihissalam sajidan mutadarriya. Maka Nabi Musa pun terjatuh dan sujud, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Musa itu mengatakan, tunjukkan saya yang mana amalan yang bisa aku lakukan untuk membuatmu ridho. Seolah-olah Musa mengaku bahwa saya mampu. Yang penting kasih tahu Kak, yang mana? Saya bisa, kata dia. Karena dia minta, berarti dia mengaku mampu, kan begitu. Allah mengatakan kau tidak mampu wahai Musa. Karena semua ibadah-ibadah itu tidak ada yang sempurna. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya ibna Imrana, inna ridaya fi ridaka biqada'i. Sesungguhnya ridhoku wahai Musa berada pada ridhomu terhadap takdir dan ketetapanku. Kalau engkau ridho dengan hidup yang engkau jalani, maka aku akan ridho kepadamu. Kenapa? Karena hidup ini kita hanya lakon, kita hanya wayang, kita hanya pemain sinetron yang diatur oleh sutradara. Kita hanya wayang yang digerakkan oleh dalang. Kita hanya bayangan digerakkan oleh yang punya bayangan. Kalau engkau ridho, berarti yang mengatur hidupmu juga akan ridho. Jadi syaratnya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka engkau harus ridho dengan ketetapan yang terjadi padamu, baik itu buruk dalam pandanganmu, baik itu menyenangkan dalam pandanganmu. Maka su'ilat Rabi'atul Adawiyatah, Rabi'atul Adawiyati, Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, mata yakunul abdu radiyah, kapan seorang hamba itu bisa disebut ridho? Orang itu ridho. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Faqalat iza sarratul musibatu kama sarratun nikmatu. Hamba itu mencapai kedudukan ridho kepada Allah, dan Allah akan ridho kepadanya dengan ridhonya apabila dia gembira ketika musibah menimpanya, sebagaimana dia bergembira ketika nikmat datang kepadanya. Kenapa demikian jamaah sekalian yang sama berbahagia? Kadang kita melihatnya nikmat, tapi sebenarnya dia adalah azab. Kadang kita lihat dia musibah, padahal sebenarnya itu nikmat. Tahukah Anda Nabi Yusuf alaihissalam dia mendapatkan mukjizatnya, bisa menjelaskan makna-makna mimpi ketika dia dalam penjara, dan Allah mengangkatnya sebagai nabi ketika dia di dalam penjara. Tahukah Anda bagaimana perjalanannya para nabi itu? Kelihatannya penderitaan, tapi itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, itu adalah nikmat yang besar dari Allah, supaya dia tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka ada sebuah dialog oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq menceritakan, qala tilmizun li ustadzihi. Suatu ketika ada seorang murid, seorang santri, dia bertanya kepada gurunya, hal ya'riful abdu anna Allah ta'ala radin anhu? Bisakah seorang hamba mengetahui bahwa Allah ridho kepadanya? Wad digariseng aku narioi ke Allah Ta'ala. Oh, saya ini diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya engkau mengetahui bahwa engkau diridhoi oleh Allah? Adakah jalannya untuk mengetahui itu? Pertanyaan murid ini kepada gurunya. Apa jawaban gurunya? Faqala la
la ya'lamu ridahu fa huwa ghaibun. Tidak ada jalannya, kata gurunya, bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwa Allah ridho kepadanya. Bagaimana dia bisa tahu? Ridho itu kan sifatnya gaib. Sering kita lihat ada orang bertambah usahanya, bertambah kekayaannya, bertambah pangkatnya, bertambah banyak followernya. Oh, ini orang diridhoi oleh Allah. Itu pandangan mata kita. Tahu-taunya nanti ujung-ujungnya dia murtad. Kayak Qarun, kayak Sa'labah. Dia orang miskin dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba dia jadi kaya raya. Oh, dia ini diridhoi oleh Allah. Pandangan kita. Ternyata dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal murtad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kata gurunya, kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah ridho kepada orang itu, sementara ridho itu hal yang gaib? Apa jawaban murid ini? Dia berkata, innahu ya'lamu dzalika. Kalau menurut saya, guru, kata murid ini, kita bisa tahu bahwa Allah ridho kepada kita atau tidak. Ya. Maka berkata gurunya, kaifa dzalika? Bagaimana bisa engkau mengatakan bahwa kita tahu bahwa Allah ridho atau tidak kepada kita? Murid itu berkata, idza wajadtu qalbi radiyan anillahi alimtu annahu radin anni. Jikalau aku mengetahui bahwa hatiku ridho terhadap apa yang terjadi dalam hidupku, berarti aku tahu Allah ridho kepadaku. Kan kadang ketika kita kena musibah atau datang nikmat, kadang hati kita bertingkat-tingkat kondisinya. Kadang kita emosi, kadang juga kita biasa-biasa aja. Kita amati dulu, kita kasih tenang jiwa tak dulu, tidak langsung terpancing. Bermacam-macam. Maka ketika engkau ridho terhadap apa yang terjadi dalam hidupmu, berarti engkau tahu Allah ridho dengan keridhoanmu kepadanya. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, ayat itu mengatakan radhiyallahu anhu wa radu'an. Syaratnya Allah ridho dulu kepadamu, baru bisa engkau ridho kepadanya. Artinya ketika engkau terima ketetapan-ketetapan yang terjadi dalam hidupmu, maka itu artinya engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sering kita pahami begini, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Bagaimana kita ridho kepada orang tua? Ridhonya orang tua kepada anaknya, mau baik mau buruk, mau anaknya tampan, jelek, pesek, hitam, keriting, atau anaknya cacat, dia tetap menerima kondisi anaknya itu. Itu namanya orang tuanya ridho terhadap anaknya. Begitu juga anak ridho kepada orang tuanya, mau anak orang tuanya tidak berpendidikan, orang tuanya tidak beribadah, bahkan ahli maksiat. Nabi Ibrahim bagaimana dalam kisahnya itu, ketika dia berdebat dengan ayahnya, diusir dari rumahnya, apa Nabi Ibrahim katakan? Saya tetap akan mendoakanmu wahai ayah. Apa maknanya? Sejelek apapun orang tuanya, dia tetap ridho bahwa inilah ayah biologisnya yang ditakdirkan oleh Allah, dia lahir dari sana. Kan sering kita berpikir, andainya orang tuaku tidak begitu dulu, ya berarti tidak suka orang tuamu. Andainya orang tua saya tidak sekolahkan di sini, ai pasti begini kak. Seandainya di sana nak sekolahkan kau. Seandainya nak kasih kak modal orang tuaku, berarti ada hal yang membuatmu tidak ridho terhadap orang tuamu. Maka orang tuamu pun pasti tidak akan ridho kepadamu. Ini anak-anak ini dia nak hargai kak. Nah itu. Dia nak sayang kak, dia nak hormati kak. Padahal orang tua itu berupaya menerimamu apa adanya. Begitulah hamba yang ridho kepada Tuhannya, dia menerima apapun yang datang kepadanya, baik itu nikmat maupun musibah. Terakhir jamaah Jumat rahimakumullah, ar-ridha sukunul qalbi ila ahkamihi. Ridha itu adalah tenangnya
batin kita terhadap aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Wa muwafaqatul qalbi bima radhiyallahu bihi wahtarahu. Dan hati kita selalu disesuaikan. Kita menyesuaikan hati kita dalam hal apa yang diinginkan oleh Allah. Pagi-pagi sudah mendung. Pagi-pagi kita mau ke masjid. Tadi ini hujan terus gerimis. Bosi sih. Ada perasaan tidak ridho. Padahal mau ridho atau tidak ya tetap gerimis. Pak Ustaz sih ceramah. Berarti ada tidak nyaman, tidak tentram dalam hatimu. Ya mau apa? Karena takdir saya di sini, hari ini, jam ini, dan takdir Anda di depan saya. Anu sih mana si Prabowo, coba naik Anies. Anda harus ridho sebelum dia terpilih, sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ada takdirnya bahwa dialah pemenangnya. Maka ridho saja. Baik buruknya ya kita lihat sisi baiknya, bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dalam talqin disampaikan ketika mentalqin jenazah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Ketika engkau ridho Allah sebagai Tuhanmu, maka apapun yang datang dari Allah kamu harus terima dengan bahagia. Sebagaimana engkau bahagia ketika musibah, ketika nikmat datang kepadamu. Aku ridho Islam sebagai agamaku, maka apapun aturan Islam kamu harus mengerjakannya dengan hati yang bahagia. Dan aku ridho sebagai Nabi Muhammad sebagai nabiku, maka apapun yang disampaikan oleh nabimu, apapun yang dicontohkan oleh nabimu, maka engkau harus dengan rasa bahagia mengikuti jalan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.